Bayangkan sebuah dunia di mana makhluk hidup menjadi boneka. Tidak bisa berpikir, tidak bisa memilih, hanya mengikuti perintah makhluk lain yang mengambil alih tubuh mereka. Ini bukan dongeng atau film horor. Ini kenyataan di dunia hewan. Di sebuah sudut hutan tropis, kehidupan semut berjalan seperti biasa. Mereka bekerja keras, mengumpulkan makanan untuk koloninya. Tapi tiba-tiba, salah satu dari mereka berjalan menjauh. Ia tidak lagi menuju sarang, tapi ke arah yang salah. Semut itu terlihat bingung, lalu mulai memanjat batang tanaman yang tinggi. Apa yang terjadi pada semut ini? Ia telah terinfeksi oleh jamur mematikan, bernama Cordyceps. Jamur ini adalah pengendali pikiran yang sempurna. Begitu spora menempel pada tubuh semut, ia menyusup ke dalam, menyerang otaknya. Semut itu kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Tidak ada lagi keinginan, hanya perintah dari jamur yang terus memaksanya naik lebih tinggi. Dan disinilah akhirnya, semut menggigit daun itu dengan kuat dan menunggu ajalnya. Beberapa hari kemudian, tubuh semut yang mati menjadi tempat jamur tumbuh. Batangnya muncul dari kepala semut, melepaskan spora ke udara, mencari korban berikutnya. Tapi, koloni semut punya cara untuk melindungi diri. Begitu mereka melihat tanda-tanda infeksi pada teman mereka, semut-semut sehat akan segera membawa korban keluar dari sarang, menjauhkan bahaya dari koloni. Sebuah pengorbanan yang heroik di dunia kecil mereka. Di dunia yang lebih tenang, seekor siput sedang mencari makan. Ia menemukan daun yang tampak segar dan menggigitnya. Tapi daun itu mengandung telur dari cacing parasit bernama Leochliridium. Telur ini menetas di dalam tubuh siput dan mulai memakan organ-organnya. Tidak hanya itu, cacing ini punya rencana yang jauh lebih mengerikan. Cacing ini masuk ke antena mata siput dan mengubahnya menjadi mirip ulat warna-warni. Tapi bukan untuk membuat siput cantik. Ini adalah jebakan untuk menarik perhatian burung. Saat burung memakan antena itu, cacing parasit masuk ke tubuh burung dan menetap di ususnya. Di sana, mereka berkembang biak dan menyebar melalui kotoran burung dan kembali ke alam untuk mencari siput baru. Siklus ini terus berulang, sementara siput itu sendiri tetap hidup, berjalan tanpa tujuan. Dari daratan, kita menuju ke lautan. Di sini, ada kisah yang tidak kalah menyeramkan. Seekor kepiting sedang sibuk mencari makan. Tapi tanpa disadarinya, ada sesuatu yang menyusup ke tubuhnya. Dan itu adalah parasit bernama Sacculina. Parasit ini masuk melalui cangkangnya dan mulai menghancurkan sistem reproduksinya. Dan ini baru awal dari cerita horor bagi si kepiting. Sacculina mengambil alih tubuh kepiting sepenuhnya. Bahkan jika korban adalah kepiting jantan, parasit ini memaksanya berubah menjadi seperti betina. Mereka menghasilkan hormon yang membuat kepiting mau merawat telur parasit, seolah-olah itu adalah anak-anaknya sendiri. Kepiting itu kini bukan lagi dirinya. Hidupnya hanya untuk parasit ini. Sampai akhirnya tubuhnya tidak lagi bisa digunakan dan ia mati dengan tragis. Tapi fenomena zombie ini tidak hanya terjadi di dunia kecil serangga atau hewan laut. Di dunia mamalia,
ada versi zombie yang kita kenal sebagai rabies. Virus rabies menyerang sistem saraf hewan, membuat mereka agresif dan kehilangan rasa takut. Ini adalah bentuk manipulasi yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu menyebarkan diri sebanyak mungkin. Ketika seekor anjing terinfeksi, ia akan menggigit hewan lain atau bahkan manusia. Setiap gigitan adalah cara virus untuk menyebar dan bertahan hidup. Tapi untungnya, rabies bisa dicegah dengan vaksin jika ditangani dengan segera. Meski terdengar menyeramkan, fenomena ini adalah bagian dari keseimbangan alam. Alam punya cara untuk melawan. Predator seringkali memangsa hewan yang terinfeksi, memutus siklus parasit. Dan beberapa hewan, seperti semut, punya mekanisme alami untuk melindungi koloninya. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa alam itu indah sekaligus kejam. Setiap makhluk, bahkan yang paling kecil sekalipun, punya peran dalam ekosistem yang luar biasa kompleks. Jadi, menurut kalian, mana cerita zombie yang paling menyeramkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.